Pada masa Revolusi Indonesia, terjadi pertempuran atau pergolakan untuk mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Di wilayah Jawa Tengah sendiri terjadi berbagai peristiwa perlawanan terhadap Belanda baik berskala besar maupun di daerah lokal yang terjadi di kota-kota kecil. Salah satu pertempuran melawan Belanda di Jawa Tengah yaitu pertempuran di wilayah Kabupaten Kebumen pada tahun 1947. Hal tersebut diakibatkan dari adanya agresi militer satu yang digencarkan oleh Belanda tanggal 21 Juli tahun 1947. Salah satu pertempuran yang terjadi yakni Pertempuran Karanggayam. Desa Karanggayam terletak kurang lebih 5 km sebelah utara Karanganyar. Desa ini dipakai juga sebagai nama Kecamatan Karanggayam karena kantor camatnya berada di sini. Pada masa itu di Karanganyar masih ada kantor Kawedanan yang dulunya pernah menjadi kantor Kabupaten Karanganyar. Peristiwa pertempuran Karanggayam terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 1947. Satu batalion Belanda yang berkedudukan di Gombong menyerang kedudukan Batalion 62 TNI di Kajoran, Karanggayam. Belanda bergerak melambung ke utara melalui desa Sidayu, Penimbun, Genteng dan menyusup menuju Karanggayam yang waktu itu merupakan front terdepan di pedalaman Jawa Tengah yang langsung berhadapan dengan musuh yang berkedudukan di Gombong. Melalui pengintaian udara, Belanda mengetahui di kuburan Pamekasan ada kubu pertahanan dengan kekuatan senjata otomatis berat. Di tegalan medan terbuka berkibar bendera merah putih dengan tiangnya 2 batang bambu yang dirakit ala tali, temali pramuka. Seharusnya bendera yang dikibarkan, diturunkan dan dilipat agar musuh tidak mengetahui kedudukan TNI. Namun prajurit Yakob malah duduk berdampingan dengan Sudar, seorang prajurit gabungan yang tengah asik membersihkan karebennya sambil menyanyikan lagu "Berkibarlah Benderaku Sang Merah Putih". Memang pada waktu itu adalah zaman pemuda harapan bangsa tidak gentar menghadapi maut. Ternyata keesokan paginya tanggal 19 Agustus tahun 1947 sekitar pukul 5 dini hari, terjadilah pertempuran sengit di Karanggayam. Sebelum Belanda sampai di Karanggayam, terjadi kontak senjata dengan patroli TNI pada jam 23 WIB di Kampung Randakeli dan Penimbun. Pasukan Belanda membagi diri menjadi beberapa kesatuan dan melingkar sampai kuburan Pamekasan. Karena sudah sangat terdesak, pasukan TNI yang berada di Gunung Pukul mundur ke arah Kalipanjur. Gunung Pukul kemudian diduduki kompi cadangan Belanda yang bergerak melalui Pejaten. Sedangkan pasukan Belanda yang telah menduduki kuburan Pamekasan tidak mengetahui bahwa pasukan TNI sudah mundur dan Gunung Pukul telah diduduki oleh Belanda kawannya sendiri. Maka terjadilah baku hantam senjata yang cukup seru dan lama antara sesama pasukan Belanda di Gunung Pukul dengan pasukan Belanda yang lainnya yang telah menduduki kuburan Pamekasan. 60 orang anggota pasukan Belanda tewas di Karanggayam. Lebih kurang pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat terjadi kontak senjata lagi antara pasukan Belanda yang menduduki Gunung Kodenan dan Simpang 4 Kajoran dengan pasukan TNI yang mempertahankan markas Batalion 62 di pos komando Kalipanjur. Oleh karena kedudukan pasukan TNI makin kritis, maka kurang lebih pukul 2 dini hari, Mayor Panuju selaku komandan pasukan pertahanan di Karanggayam memerintahkan pasukannya untuk pindah ke desa Klapar. Pasukan pun bergerak ke sana. Setelah semalam di Klapar,
Pasukan Batalion 62 kembali lagi mempertahankan Karanggayam pada tanggal 20 Agustus tahun 1947 sambil mengadakan pembersihan dan penguburan anggota TNI dan penduduk Karanggayam yang gugur. Seminggu sesudah pertempuran, Batalion 62 kemudian diganti oleh Batalion 64 Resimen 20 Kebumen pimpinan Mayor RPS Rahmat. Anggota Batalion 62 Gombong istirahat di Desa Pacor, Kutoarjo. Dalam pertempuran Karanggayam pada tanggal 19 Agustus tahun 1947 tersebut, gugur sebanyak 25 orang dan adapun yang luka dalam pertempuran tersebut. Selain itu, pria Taruna yang rumahnya dijadikan dapur umum, ditangkap Belanda dan diangkut ke Tangsi Gombong. Ia ditawan selama 10 hari dan mendapat siksaan berat. Hal serupa juga dialami oleh Parjo dari Desa Karangjengkol yang rumahnya diserahkan untuk tempat tinggal para keluarga Komandan Batalion 62, Camat Karanggayam RM Sudarto, dan keluarga Letnan 1 Slamet, Komandan Kompi 4. Untuk menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawan perang kemerdekaan, di lokasi pertempuran dibangun Monumen Pertempuran Karanggayam atau yang sering disingkat Monumen Purangga. Monumen Purangga diselesaikan dalam beberapa tahap. Penyelesaian tahap I telah diresmikan pada tanggal 19 Agustus tahun 1992. Terletak di lokasi yang strategis di tepi jalur kota Karanggayam ke utara ke arah Kelapar, Wanareja, Wadas Lintang, yang kini menjadi jalur perekonomian penduduk setempat. Pembangunan Monumen Purangga dilaksanakan secara gotong royong oleh paguyuban keluarga ex-anggota Batalion 62 Gombong dan didukung oleh beberapa donatur yang secara umum diketuai oleh Brigjen TNI Purn Slamet Subiakto. Setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh Maijen Polisi DS Subakjo, mantan Kapolda Jawa Timur, yang pada agresi militer Belanda II pernah bersama dengan Sukianto, Ir. Dosen FT, UGM, Jufri Abdullah, DS, dan mantan Direktur Keuangan Depdagri, Sumardi Growol, mantan guru SMA N15 Jakarta, RG. Sudarsono, Letkol Purn, mantan Asbin Pusjarah, ABRI, dan Sutarjo Martoyoguno, mantan guru SMEP di Gombong. Demikian kisah sejarah mengenai Monumen Purangga yang berada di Kecamatan Karanggayam. Monumen tersebut merupakan salah satu bukti perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Semoga kita, khusus Gen Z, dapat mengikuti perjuangan para pejuang kemerdekaan kita dengan cara selalu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital ke hal yang lebih positif untuk sama-sama kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.